Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya Fatih. Kali ini saya akan review buku ya, beberapa buku beserta ada satu komik ya ini. Gak tahu komik atau apa ini. Oke. Jadi ini tuh buku untuk keseharian ya intinya. Saya juga ada beberapa yang belum dibaca beres ya. Sebetulnya memang ada ya yang sudah beres juga, tapi sedikit gitu. Oke, kita akan mulai dari buku komik dulu lah ya, karena cuma satu nih, kebetulan ini juga udah beres. Oke, jadi ini dia ya bukunya. Ini adalah buku New Black Swindler ya. Ini saya beli dari kakak kelas saya. Ini lumayan terjangkau harganya, katanya saya cuma dikasih 7.000 ya harganya ini, jadi lumayan lah. Jadi mumpung ada uang beli gitu. Bukan mumpung ada uang lagi sih, memang murah gitu, jadi ya langsung aja dibeli gitu. Nah, ini udah saya beli ya. Oke, kita lihat dari judulnya, New Black Swindler, dari Kuromaru dan Natsuhara Takeshi. Ini conclusion. Oke, ini tuh bukunya. Tunggu ya. Ini tuh akan ceritain sedikit aja ya, cuma di belakang ini. Pada saat di sekitar Surara mulai terasa ada sesuatu yang mencurigakan, Kurosaki akhirnya berhasil memancing Hojo berkat jebakannya yang cermat. Sebuah penipuan yang melibatkan pinjaman senilai 5 miliar yen. Apakah Hoji akan melangkah lebih jauh dengan mempertaruhkan pekerjaannya sebagai bankir? Oke. Ini tuh ya level komiknya itu untuk pembaca dewasa, dengan menampilkan tema dewasa, alur cerita yang lebih kompleks dan lebih menantang. Jadi ini cuman buat dewasa ya, tapi nggak ada ini ya, jadi masih aman sih. Kayak ini tuh yang vol 3 ya, vol 1-2 nya itu nggak ada sih. Aku juga nyari-nyari, kayaknya harus beli lagi, jadi nggak usah. Udah, ini juga buku udah beres ya. Nih lihat ada tulisannya level komiks dewasa. Oke, lanjut lagi ya. Ini dari buku nih ya, buku buat ilmu pengetahuan lah ya. Nih kalian bisa lihat aja dari judulnya, seni menguasai lawan bicara. Ini tuh kayak buat komunikasi lah ya, komunikasi. Ini tuh dari William Andromeda. Jadi buku ini menceritakan bagaimana memengaruhi dan menaklukkan orang lain tanpa intimidasi. Oke, ini buku yang lumayan membantu aku juga buat ngomong sama orang gitu ya, terutama pas lagi ngomong di depan kamera begini. Oke, jadi di sini juga ada beberapa kata-kata ya dari Plato nih ya. Oke, kita akan baca ya. Orang bijak berbicara karena ada sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Ya, benar sekali. Walaupun aku nggak terlalu tahu paham artinya gitu ya, tapi ini lumayan ngerti sedikit lah ya. Dia tuh ngomong apa. Jadi ini tuh bukunya tuh menceritakan dalam komunikasi antar manusia, Anda berhadapan dengan lawan bicara ketika Anda dan dia membahas sesuatu kepentingan, persoalan, maupun hal-hal yang ringan. Tentu saja Anda tidak mau sekedar menjadi pendengar. Anda justru harus mampu menguasai keadaan dan menyeimbangkan, bahkan menguasai topik percakapan dengan lawan bicara. Dengan kata lain, Anda harus menaklukkan lawan bicara. Buku ini berisi tentang seni menaklukkan lawan bicara di kehidupan sehari-hari.
Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sosok, karakter, dan teknik percakapan melawan bicara serta cara Anda untuk menundukannya. Panduan teknis dan contoh praktiknya disertakan sehingga Anda akan mudah menerapkan konsep-konsep dan berbagai triknya. Ini juga buku yang sangat bagus ya. Ini aku belum beres ya. Tapi sekarang ada satu buku sih ya. Ada satu buku yang lagi mau beresin gitu. Oke. Jadi lanjut ke buku yang tadi aku omongin ya. Oke, di sini ada buku Mindset dari Carol S. Dweck, PhD. Oke. Penulis buku laris Self Theories. Oke. Ini buku yang bagus juga ya. Ini tuh pokoknya bisa ngeubah pola pikir. Kayak di sini judulnya itu Mindset. Oke, ini sudah terjual 2 juta eksemplar ya. Mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Oke. Dengan buku ini kita bisa memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Mantap ya. Ini juga pengen diberesin ya sama aku ya. Oke, kita kasih tahu intinya aja lah ya, ini soalnya lumayan banyak ya. Kesuksesan tak hanya buah bakat dan kecerdasan serta usaha. Cara kita memandang diri, dunia, dan kesuksesan juga amat berperan. Paparan tentang kesuksesan dalam buku ini sangat mendasar dan langka. Lazimnya buku-buku tentang kesuksesan lebih menawarkan sisi-sisi praktis. Tetapi buku ini justru mengajak Anda menggarap inti masalah kesuksesan. Bagi Anda penikmat buku motivasi, teramat sayang bila Anda tak melahap isi buku ini. Bagi Anda para pemimpin, eksekutif, guru, orang tua, atau pelatih olahraga, buku ini sangat membantu dalam mengubah para pembelajar bermasalah menjadi insan-insan sukses dan bahagia. Oke. Apa yang bisa aku katakan pada diriku? Daripada bilang aku payah dalam hal ini, lebih baik berpikir apa yang aku lewatkan. Daripada bilang aku hebat dalam hal ini, lebih baik berpikir aku sudah di jalur yang benar. Daripada bilang ini sudah cukup baik, lebih baik berpikir apa ini yang terbaik yang bisa aku lakukan. Daripada bilang rencana A tidak berhasil, lebih baik berpikir untungnya masih ada rencana B sampai Z. Oke, ini buku yang cukup bagus juga ya. Dan saya sih nggak tahu ya untuk harganya, soalnya ini tuh saya tuh dibeliin gitu ya. Oke, paling untuk buku mindset segitu aja karena ini banyak banget ya kalau mau dibahas semua juga. Oke. Dan masih ada lagi ya, masih ada 4 buku ya sama ini. Nah, sama ini nih, ini tuh Atomic Habits. Nah, ini tuh banyak dibahas di YouTube ya, banyak banget. Ini tuh New York Times bestseller. Mantap. Ini judulnya itu Atomic Habits dari James Clear. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Oke, itu dia ya. Di sini terjual lebih dari 100.000 X di Indonesia. Mantap juga ya. Gak kalah dari yang tadi. Sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun pakar kebiasaan terkenal kelas dunia James Clear telah menemukan sebuah cara lain,
Ia menyebut semua tadi Atomic Habits. Dalam buku terobosan ini, Clear pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan sangat remeh ini dapat tumbuh menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah hidup. Perubahan-perubahan kecil ini akan mendatangkan pengaruh revolusioner pada karir Anda, hubungan pribadi Anda, dan hidup Anda. Sebuah buku yang luar biasa, praktis, dan bermanfaat. Mark Manson, pengarang The Subtle Art of Not Giving Up. Atomic Habits adalah sebuah manual selangkah demi selangkah untuk mengubah kebiasaan. Books of the Month, Financial Times. Sebuah buku khusus yang akan mengubah cara Anda mengisi hari dan menjalani hidup. Ryan Holiday, pengarang buku bestseller. Oke, ini bukunya juga bagus banget ya. Oke, paling segitu aja buat buku Atomic Habits. Masih ada buku lain ya. Di sini saya punya buku Inggris ya. Buku untuk belajar bahasa Inggris, punya 2 ya. Nih ada 2 ya. Oke, kita bahas yang ini dulu ya. Oke guys, sorry tadi ada yang jatuh ya. Tadi tuh ada sesuatu lah ya. Maaf ya. Oke, ini ada buku General English Conversation Complete Edition. Oke, ini juga bagus ya, bestseller nih. Ini tuh dari Dr. Andes Rudy Haryono. Oke. Ini dibuat dari Cita Media Press. Ini nggak tahu nih ya, ini nggak buku dari mana ini. General English Conversation atau percakapan bahasa Inggris umum merupakan rangkuman dari beberapa percakapan bahasa Inggris yang disusun secara lengkap, praktis, dan mudah dimengerti dan dipelajari. Oke, materi dalam buku ini sengaja disusun menjadi 4 bagian utama, yaitu Basic English Conversation, Your Daily English Conversation, Conversation for Tourists and Guide, Business Conversation, and Job Interview. Ini juga bagus ya bukunya. Dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca mempelajari berbagai bentuk percakapan bahasa Inggris, mulai dari bentuk dasar hingga bentuk penggunaannya pada kehidupan sehari-hari di dalam suatu paket pelajaran. Oke. Ini bisa dilihat ya, mungkin harganya tuh 15.000 ya. Ini bagus juga ya. Jadi ini untuk belajar bahasa Inggris juga bagus. Nah, ini untuk kedua ya. Ini kayaknya lebih bagus daripada yang tadi mungkin ya. Karena ini aku lebih mengerti gitu kalau belajar bahasa Inggris di sini. Sini tuh Bright Learning Center. Let's talk and practice. Bahasa Inggris untuk pemula. Lancar ngomong bahasa Inggris kapanpun dan dimanapun. Oke, ini juga bagus bukunya ya. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan oleh banyak negara. Kemampuan berbicara adalah kemampuan yang sangat penting karena hampir keseluruhan komunikasi sehari-hari berupa bahasa lisan. Bagi banyak pembelajar, berbicara bahasa Inggris adalah hal yang tidak mudah. Kesulitan semacam ini disebabkan beberapa hal, seperti kurangnya kosakata serta kurangnya latihan. Oke, ini buku yang bagus juga ya. Oke, jadi mungkin ini masih ada ya satu lagi. Oke, ini ada buku komik juga ya. Ini komik yang lumayan membantu lah ya. Komik pola pikir yang fleksibel, hukum Murphy. Ini berisi tentang 6 topik tentang pola pikir dalam pengambilan keputusan, pandangan dunia, pemahaman mendalam tentang sifat manusia, pengendalian emosi, keterampilan berkomunikasi, dan berpikir mandiri membantu meningkatkan kesadaran anak. Oke, ini bagus juga ya. Nih, komik psikologi yang disukai semua anak. Cerita-cerita kehidupan sehari-hari yang hidup dan menarik. Dengan cara analisis yang mendalam,
cerdas namun mudah dipahami dan ingat. Semuanya ada dalam hukum Murphy. Ini juga bagus ya. Ini bagus banget bukunya. Itu dari Milos Team ya. Dari Milos Team. Oke. Ya, paling segitu aja ya. Gak ada lagi yang harus di review. Oh iya, saya lupa. Ini ada satu buku nih. Satu buku Kamus Chord Gitar dan Keyboard. Ini teknik bermain gitar sih ya. Ini bagus juga ya. Tapi saya jarang main gitar jadi ya udah sih. Jadi paling nanti kalau misalnya main gitar pasti buka lagi sih buku ini. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.